banyak berita-berita sudah lihat di hari-hari pertama di perang ini bahwa Rusia, Afghanistan atau negara-negara lain-lain udah kirim senjata tentara. Ini semuanya hoax, semuanya tidak benar. Keluarga Gaza. Jadi saya kira ini bisa menjadi guidance bagi kemudian memilah informasi yang secara benar. Dan yang ketiga adalah memberikan sedekah apa manfaat untuk perjuangan Palestina. Yang pertama mungkin doa yang paling sederhana yang bisa kita hafal tapi bisa cepat kita dalam sholat kita mendoakan itu gitu. Mungkin mohon sharing doanya seperti apa yang paling simpel tapi mengena langsung kita untuk sebagai bagian daripada umat Islam untuk membantu para diberi kekuatan keluarga yang sangat untuk menghadapi ujian mereka. Yang kedua adalah tips bagaimana tipnya untuk memilah-milah karena sekarang itu di informasi itu luar biasa. Bagaimana supaya memilah mana yang hoax, mana yang tidak, mana yang betul-betul clear keadaan yang sebenarnya di Gaza. Itu mohon bagaimana memilah-milahnya. Karena kita dengar sendiri ada ustadz sendiri, ada seorang ustadz yang diberi seperti ini. Balik kepada jemaahnya mengatakan bahwa itu salah satunya adalah Hamas itu untuk kepentingan mereka sendiri. Doa sederhana kepada saudara-saudara kita ini yang doa الشائع اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. Ini yang sederhana. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم أنزل السكينة عليهم. cukup. Yani kalau ini hafalnya ada banyak doa bisa kita melakukan, banyak doa bisa kita baca dalam salat kita dalam waktu-waktu mustajab. Silakan bebas. Ya, tapi yang mungkin yang lebih khusus tentang kondisi di Palestina, Nusra, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Wahai Allah, dengan bahasa Arab dan kita hafal. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa sulit mungkin untuk menghafalnya dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita ya, berdoa karena Allah memahami bahasa apapun termasuk bahasa hati. Jadi tadi yang paling penting kata beliau yang pertama adalah memohon pertolongan dari Allah untuk saudara-saudara kita di sana agar diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, ya. Kekuatan, terutama kekuatan iman, kesabaran. Karena ini bukan sebuah ujian yang sederhana. Jadi itu kekuatan. Allahumma tsabbit aqdamahum, kokohkan, gitu ya, kaki-kaki mereka. Iman ke Israel. Itu dalam fatwa itu haram hukumnya kita membeli bertransaksi ya produk-produk yang terafiliasi. Kenapa? Karena produk-produk itu meskipun ya diproduksi di sini, meskipun mungkin pemiliknya orang Indonesia, tapi lisensinya dari sana, gitu ya. Sekian persennya itu uangnya dikirim ke sana dan itu persentasenya besar. Ya. Dan dari hasil ya keuntungan produk ini sekian persennya adalah untuk membeli senjata ya oleh Israel yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya kira kita tidak akan rugi ya, kalau kita meninggalkan produk-produk ini walaupun itu produk-produk yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada sabun ya, ada odol ya, ada sikat gigi ya.
termasuk saya dengan istri sudah komitmen memutuskan saya tidak akan beli lagi itu. Ya, sudah ada daftarnya. Kita ganti dengan yang lain. Ada produk muslim, ada produk lokal yang produk Indonesia gitu ya. Karena ada yang masih berat. Karena ini katanya yang cocok produknya ini kata gitu. Yang bagus, yang paling bagus belum tentu gitu ya. Itu hanya perasaan saja gitu ya. Perasaan. Jadi kita berkorban untuk meninggalkan produk-produk itu ya supaya ya melemahkan ya ekonomi mereka ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu kita membantu ya untuk menahan gitu ya, mengurangi gitu ya kekejaman tentara Zionis Israel. Maka kalau ada pertanyaan lagi, tidak membantu Palestina. Sudah lihat bagaimana sampai sekarang dia pasti tidak ada negara Arab sampai sekarang. Secara maksud saya berminta, lebih berminta ya. Government, pemerintah, ya betul. Secara pemerintah sampai sekarang belum ada bantuan untuk Palestina. Tapi secara bangsa, masyarakat, negara-negara Arab, negara-negara Muslim pasti semuanya mendukung Palestina dari hari pertama. Kenapa negara-negara Arab tidak mendukung? Ada banyak sebab. Sebab yang utama karena mereka takut dari Amerika karena ada hubungan antara negara-negara Arab dan Amerika, takut gabung bantu saudara-saudara kita di Palestina nanti ada seperti okupat, seperti boykot dari Amerika, senjata atau yang lain. Ini yang pertama. Dan mayoritas perintah negara Arab mereka punya diplomasi dan punya hubungan dengan Amerika. Dan Amerika yang didukung Israel Zionis. Dari hari pertama mereka terus kirim senjata. Dari hari pertama Amerika kirim senjata, pesawat, rudal-rudal, bom-bom ke Zionis Israel, tentara Zionis untuk membunuh saudara-saudara kita. Pertanyaan kedua, ada Hamas atau para mujahidin di Gaza, mereka bikin senjata dari mana? Dapat senjata dari mana? Kalau banyak berita-berita sudah lihat di hari-hari pertama di Iran ini bahwa Rusia, Afghanistan atau negara-negara lain sudah kirim senjata tentara, ini semuanya hoax, semuanya tidak benar. Tidak bisa kirim walaupun satu senjata, tidak bisa. Sampai sekarang belum dapat di Gaza belum bisa masuk walaupun satu senjata. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana bikin senjata di Gaza? Kalau para mujahidin, alhamdulillah, mereka punya fabrik khusus bikin senjata sendiri di Gaza. Walaupun sudah 17 tahun kota Gaza diblokir, tutup semua perbatasan. Walaupun kondisi sangat susah, mereka tidak kerja keras untuk membuat dan bikin senjata-senjata yang sendiri pun. Sudah lihat bagaimana roket-roket yang rudal-rudal kirim dari Gaza bisa sampai 250 km ke arah utara atau selatan di dalam tentara Zionis ke bawah. Jadi senjatanya bikin sendiri, ada bantuan secara teknologi, IT, software, hackers yang lain dari Iran dulu. Dan ini saya mau nambah, kalau Amerika datang ke para mujahidin mau kasih bantuan, kita terima. Kalau Amerika, kita terima. Rasulullah SAW terima bantuan dari musyrik di Ghazwat Mu'tah. Ketika dia mau bantu Rasulullah dan bantu sahabatnya untuk kasih berita-berita tentang tentara kafir musyrik. Jadi kita terima bantuan dari siapapun, kita tidak lihat akidahnya atau agamanya apa, karena kita berjuang sendiri dan ini bantuannya tanpa syarat, without syarat, yani without condition, bidun ay syarat. Ay ahad, siapapun mau bantu para mujahidin bantu Gaza, silakan, walaupun orang Amerika, walaupun Eropa datang mau bantu, silakan. Di Gaza ada yang nanya, Iran Syiah,
bantu Gaza, jadi Gaza menjadi Syiah. Tidak. Sudah lihat ada orang ada Syiah di Gaza? Semuanya orang Muslim Sunnah 100%. Tidak ada. Baik, ini harus kita pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mentalitas para tentara Zionis melalui media sosial kita, mengingat seperti yang kita ketahui di media sosial bahwa tentara Zionis beberapa sudah terganggu psikologisnya oleh netizen Indonesia. Apakah diperbolehkan untuk meneror dan akun-akun tentara Zionis? Terima kasih. يعني هل يجوز أن نوسوس هؤلاء الصهيونية عن طريق إنترنت؟ Baik, terima kasih jazakallah khair. Ini cara dari wajib kita seperti yang tadi di sosial media bisa kita sebarkan dan share berita-berita, bisa juga bikin gangguan secara psikologi untuk tentara-tentara Zionis, orang-orang Zionis boleh juga. Ini saya mau nambah, semua orang-orang Zionis yang tinggal di Palestina saat ini di bumi yang udah dijajah, semuanya masuk tentara. Tidak ada orang sipil. Tidak ada. Kenapa? Ada yang nanya, ada yang tidak masuk tentara, itu seharusnya orang sipil. Bukan Bapak tadi. Mereka datang dari mana? Kita balik sedikit. Datang dari mana mereka? Mereka lahir di mana? Mereka datang dari Eropa, dari Amerika, Kanada, Rusia, bumi dan negara-negara yang lain. Mereka punya paspor di sana. Mereka warga negara Eropa, Amerika, warga negara Rusia dan lain. Dan datang ke bumi Palestina, ambil tanah kita, rumah kita, dibunuh keluarga kita. Setiap hari ada sekitar 20-30 rumah di Tibi Barat dihancurkan dan baru dibangun rumah-rumah untuk orang-orang Zionis. Dan itu rumah-rumah Palestina. Itu cuma di Tibi Barat. Dan ratus ribuan rumah-rumah di Gaza selama 55 hari sudah dihancurkan. Ratusan ribu rumah-rumah. Jadi mereka hukumnya seperti hukum tentara, bukan warga sipil. Bapak ini kalau ada orang datang ke sini mau ambil rumah Bapak, orang asing dari luar, kita bisa disebut itu warga sipil? Tidak. Ini harus kita berjuang betul sampai ambil rumah dan tanah kita sampai dibalik. Baik, itu aja. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau memang kita punya skill, punya kemampuan untuk melawan melalui media sosial, ya itu bagian dari jihad gitu. Ya. Kan orang Indonesia terkenal banyak hacker ya. Kenapa gitu nggak dihack tuh tanknya gitu kan biar nyasar kemana gitu ya. Nembaknya mau ke Gaza tapi nembaknya ke Tel Aviv gitu. Kalau bisa ya dari jarak jauh gitu ya. Pakai hacker gitu. Nah, Indonesia terkenal itu hacker-hackernya gitu. Ya, saya nggak punya skill itu. Nah, itu bagus kalau itu bagian dari jihad kita gitu ya. Kalau memang punya kemampuan itu ya. Wallahu alam karena saya tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Gitu.